'Cause we'll be on a tether. Haris, ayo nanti. Iya. Haris, Kak Cika teh pengen bikin ini, susah nggak sih Haris? Bikin e-learning susah nggak ya? Kalau Kak Suji bikin kayak gitu, yang paling gampang pakai apa? Haris tahu nggak? Oke, yang udah ada aja kan, yang kayak model gitu. Yang paling gampang, jadi kayak misalnya nih kita bikin kelas Python ya, terus orang bisa bayar, bisa daftar, terus belajar online gitu kayak kode saya gitu, atau apa kode akademi gitu ya? Kayak Udemy, Oh, kayak Udemy. Susah nggak terus sih? Going to be painful nggak? Kak Cika pengen bikin sederhana aja, apa pakai WordPress kayak Buddy, tapi jelek. gitu. Kata Faris gimana? Ada ide? Pakai yang Google itu, Google yang gimana? jadi Soalnya bayarnya otomatis itu. yang gimana Faris Google? Soalnya kalau misalnya ada, Kak Cika mau cobain gitu loh. Pengen coba bikin beberapa kelas online gitu, kasih materi. Kayak video gitu. Video Pakai sama model aja tuh ada. model gimana kayak gimana? Susah nggak? Itu udah tinggal di setup aja. Open Beneran source. model open source ya? Orang pada tapi tampilannya ini nggak? Coba Kak Cika lihat dulu ya model. Terus kita taruh ini di server gitu. Ih, Iya. gue disangka bukan human. Coba ya, ntar sambil nunggu sih. Tayo katanya lewat 5. Ini Faris. Iya. Tinggal di install aja kayaknya di server. Kita taruh di itu aja gitu, taruh di server gitu. Iya. Tapi tampilannya kayak apa sih, aneh nggak? Bisa di custom kalau misalnya. Tunggu ya, tunggu. Gak bisa dong, Faris. Udah. Modal. Download segede apa? Ih, apa sih? Banyak sekali kalau ini. Apa? Rock. Ini cekupan sih. Apa ini? Ya. Terus get status today misalnya. Orang-orang kayak apa sih yang pakai modal? Takutnya Kak Cika tuh boring gitu kayak sekolah-sekolah PTN gitu loh, Faris. Iya sih, kalau mau cepet mah ya. Siapa? Oh, ini berarti ya? Yang mana nih? Ini. Open source and Kalau itu kalau mau di hosting sendiri yang ini. kalau ini hostingnya sama dia nih kalau yang Oke, free to try for 45 days. Ini. Kita ngambilnya mending yang mana? kalau ini hostingnya sama modelnya kalau yang kiri hosting sendiri. Mending mana? Mending ini kali ya, udah di hostingin dia ya. Tapi bayar lagi. Lo bayar berapa sih? Yang tahu. Let's see ya. Faris tahu decoding nggak Faris? Nah, kayak gitu maksudnya. Faris, Taylor seru dengerin dulu. Decoding tuh kayak pakai apa sih? Dia bikinnya? Banyak mah teks doang. Dia nggak ada. Katanya mah itu. Loading mah itu apa? Kayak live gitu. Enggak. Teks doang. Nanti ada projectnya, di submit, nanti dinilai projectnya kalau salah atau lagi. Oh, manual kayak ya? Gitu. Iya, manual grading. Harus tahu dari mana nih? Kayak misalnya gini nih. Bentar ya Tayo ya. Ketika lagi curhat sama Faris biasa. Jadi teks maksudnya kayak gimana, kayak kode saya? Enggak, tulisan doang. Kayak gini misalnya ya? Misalnya apa sih? Kayak gimana sih gini? Tulisan gini aja? Ya, tulisan. Tulisan gini kayak HTML?
Ya, bukan kayak Codecademy yang ada coba-coba gitu. Jadi Oh, coba sendiri. Di situ cuma tutorialnya. oh, jadi bukan kayak Tapi ada final project nih kalau nggak salah. Jadi disubmit nanti dinilai sama itunya ada penilaian. tunggu. Kalau Coursera kayak Nah, kalau gimana? Coursera video kayak yang waktu itu yang machine learning kan ada. Kayak yang kita machine learning. Nah, itu lebih pakai apa tuh? Ya itu Coursera kan sebenarnya. Maksudnya dia developer pakai apa tuh, Faris? Ya sama kan dicoba sendiri nggak latihan. Oh, I see. Jadi, berarti kalau yang di coding itu manual ya, dicek satu-satu ya? Itu sama aja kayak misalnya nih di kelas anak-anak suruh Iya, sama kayak gitu. classroom, terus kita periksa manual gitu. Ya kayak gitu. I see. Oke. Siap. Oke, makasih, Faris. Halo, Tayo. Tayo, apa ini? Wait, aku send ini ya. Gimana ya soalnya? Oke, percepatan biasa. Oke, mana. Tunggu ya, Faris. Ayo adalah membuka ini dulu. Sibuk ya? Sekolah, kayak gimana Tayo? How school anyway? Yes. Yes, very sibuk. Nanti homeschooling. Oh enggak, no, aku sekolah biasa. Bukan homeschooling, Faris. Bukan. Nah, itu double degree lagi, udah S1 dia. Lah, enggak gitu dong. Belum. Faris tau gak? Kan si Tayo tuh gak bisa mikir ya, aduh gue mau elektro apa mau IF, ambil dua-duanya dia. Double degree sama dia, dianggap gampang. Hebat si Tayo. Aduh, yang mana ya? Tar yuk. Sama yang ini aja gitu, Faris, sama yang... Tunggu. Duh, lupa Kak Cika, ini gitu ya. Ini. Dah, terus buka ke apa sih? Tinkercad. Tinkercad.com. Buka dulu aja. Nanti kita akan mencoba di sana. Selagi Kak menjelaskan dulu. Ya. Itu udah. Terus berarti aku akan share screen dulu. Terus menyuruh-nyuruh. Gitu ya. Tadi di mana ya? Tunggu. Where do I put it? Gak punya finder dong. Oke, di sini ya. Tunggu sebentar. Oh, wait. Oh, no. Iya. Kabar saudara-saudara. Oh, ada. Oh, ya salah. Kita salah. Arduino. Jadi begini ya. Mari kita buka. Aku udah disuruh beli Arduino gitu-gitu belum Kak? Cause I really wanna get into. Belum, habis ini beli. Karena aku minggu besok sekolah. Minggu depan dari tanggal 12 sampai tanggal 16 aku libur terus. Okay. Jadi minggu libur, jadi gabut kan, jadi ya udah belajar aja gitu loh sekalian. Udah bikin project aja ya. Aduh, jangan project, such small. Iya, ini small bites, ini bite size semuanya. Jadi berarti tugas saya sekarang install Arduino kan. Terus, enggak. Ya install Arduino lah. Tapi gini, Kak Cika mau cerita dulu ya. Kan nanti kan Tayo kan pakai ini ya. Bakalan pakai, ntar tunggu dulu gue. Pindah dulu. Ini mana sih? Apa ke dia? Misalnya Kak Cika kan punya ini ya, Tinkercad. Di Tinkercad ini, Tayo tuh bisa bikin, misalnya mau nyoba nih, Arduino disambungin ke ultrasonic gitu ya. Terus di sini tuh kita bisa ngetes wiring-wiringnya kayak gimana. Terus nanti si ultrasonicnya tuh jalan atau enggak. Ini tuh untuk menghindari terjadinya kebakaran atau polaritas kebalik gitu supaya enggak
intinya ngetes dulu lah. Terus ada codingnya juga gitu. Di sini tuh ada coding yang bisa dipakai. Jadi Tayo bisa nyoba-nyoba, rubah-rubah, terus nanti dia runningnya gimana. Ini tuh buat Pakai bahasa apa, Kak? pakai bahasanya Arduino. Si kan itu. Ya si tambahin. like sih, tapi nggak persis sih kayaknya harusnya. Si like lah, nggak sih banget. Nah kayak gini, jadi nanti misalnya Tayo nih ya udah ada codingnya nih, terus udah ini cuman ini ya, cuman nyontoin dulu. Terus oh iya terus kodenya bisa gini yuk. Tayo kalau misalnya mau kayak kindergarten gitu, Tayo agak pusing gitu, bisa pakai blok ini. Oh my god lah. Misalnya yang itu terlalu susah, gue pusing hari ini mau pakai gitu. Ya misalnya ini canggih lah pokoknya. Kok jadi ini, kok jadi LED. Nah oke ya ceritanya ini misalnya ya. Ini KCK pakai Star Simulation misalnya. Ini udah jalan ada codingnya gitu ya. Nah pada saat dites itu tuh kalau kita klik di sini tuh kita bisa lihat gitu si bacaan si sensornya kayak gimana. Kurang lebih gitulah ya. Pokoknya nanti Tayo cobain. Nah itu dulu ini tools kita. Jadi tools kita ada Arduino install, ada Tinkercad, sama ini apa namanya Kak punya handout. Handout ini tuh sebenarnya buat apa ya? Kok ini belum diupdate lagi bawahnya. Semua komponen dan project tuh ada di sini. Jadi kalau Tayo namatin 200 halaman ini tuh kayaknya nanti mulai bisa bikin project sendiri lah gitu. Nah, pada kenyataannya nanti kalau ini Tayo mau belanja gitu ya, Tayo tuh harus punya yang namanya breadboard ini. Nanti kita belanja. Si breadboard ini tuh intinya sebenarnya cuma lempeng-lempeng besi aja buat nyambung-nyambungin kabelnya gitu. Jadi misalnya Tayo nanti lihat ya, kayak gini tuh sambungannya tuh gimana, vertikal apa horizontal, karena nanti wiring kabelnya tuh tergantung ini. Gitu ya. Jadi ini nanti kita beli breadboard. Breadboard tuh intinya cuman buat nyambungin kabel aja gitu. Jadi komponennya tuh kita tancepin di sini supaya nggak usah nyolder gitu lah ceritanya. Nah, terus nanti kan belajar kayak gini-gini nih, nanti kalau udah tiba saatnya kita belajar resistor nih, anak elektro dulu kalau pas ospek itu dikasih resistor suruh ngitung, kalau salah ngitung push up, jadi harus tahu ini berapa nih gitu. 330 kilo gitu. Oh ini berapa? Mereka dulu kayak gitu. Iya, semua gue. Baru disiksa, baca cepet gitu ya. Jadi sekarang udah enggak paling. Sekarang udah nggak inget lah. Dulu mah tuh baru-baru di ospek harus hafal. Jadi ini kan barcode-nya sebenarnya cuma gini aja ya. Ichomeo, Hichome Hibiniu lah gitu pokoknya. Enggak sih. Oh, Hibiniu? Mejiku Hibiniu Apu. Nah, si Apu ini tuh untuk ngelihat dia tuh, jadi kalau di resistor tuh dia punya persentase toleransi gitu. Jadi bisa arusnya lewat berapa persen dari yang dia spesifikasiin gitu. Jadi kalau saya ada si APU ini, itu tuh berarti presentasinya. Tapi kalau nggak ada, ya toleransinya gitu, toleransinya. Jadi nanti kita pasti baca ini 4 gitu ya, misalnya ini kuning gitu, berarti 4. Ini ungu berarti 7 gitu. Lama-lama kan cepet tuh bacanya. Kalau ini merah berarti 3 digit gitu ya. Ini pengalinya, ini ini pengalinya, ini toleransinya berapa? Lama-lama cepet nih. Jadi ini 47 kilo kan, karena ini 1000 jadi 3 ini kan 5% gitu. Persennya tuh kalau tergantung kan, misalnya ini coklat atau gold. Kalau misalnya multipliernya segini gitu ya. Kalau toleransi, pokoknya begitulah bacanya ada berapa baris. Pokoknya ini nanti saatnya perlu kita belajar baca ini. Kayak gini berarti ya kalau itu oke, never mind. Apa? Jadi apa? Yuk, apa? Jadi itu Apa? berarti first digit, second digit, third digit itu why is it called a 4-band code if there are ada iya. Itu ada yang 4, ada yang 5. Iya. Jadi ada yang 4, ada yang 5. tipenya juga beda, ada yang bahannya keramik, ada yang bukan gitu loh, yuk. Macam-macam. Jadi toleransi itu how much the thing can handle gitu? Itunya range itunya. Ini kan itu 47.000 ya berarti. Ya. Bisa itunya ada apa? Margin. Ya, jadi dia bisa ngelewatin 5% dari 47 kilo ohm. Nah, gunanya resistor itu sebenarnya untuk nahan arus. Jadi nanti kan kalau saya Tayo kuliah kan belajar rangkaian listrik. Nah, itu dia gitu. Kita ngomongin tegangan, arus sama resistor ini gimana caranya kalau paralel misalnya
tegangannya sama. Kalau seri tegangannya beda tapi arusnya sama kayak gitu. Harusnya sama, ya. Terus resistor color code yang kayak gini aja kan sama aja kan, misalnya kayak merah ini kan, merah tuh Hichome kan, me itu 2 gitu. Hichome Jiku Hiku apa gitu ya. Terus ini kan oh ya aku 4 dikali ini orange itu 10 pangkat 3 kan, ini 3. 10 pangkat 3. Terus ini emas kan 5%. Jadi 24 kilo 5%. Ini juga gitulah pokoknya. Bacanya gitu sih sebenarnya. Udah. Itu resistor ya. Kalau KCK sih di Arduino biasanya kalau nggak pakai 220, 330 gitu. Jadi kalau nggak salah kuning-kuning sama cuma lihat 2 baris ke depan aja KCK oke nih 220 nih 330 lah cukup lah gitu. Kecuali kalau tertentu yang pakai gede-gede kilo gitu itu nggak selalu sih gitu. Nah LED itu sebenarnya cuman lampu aja sih. Jadi nanti lampunya tuh ada yang pendek sama yang panjang ini. Nanti kalau Tayo beli ya, itu yang panjang tuh biasanya positif, yang pendek biasanya negatif. Nah, semua gitu ya, si LED ini juga sebenarnya dia dioda gitu, semiconductor device juga. Jadi sederhana gitu, tapi nanti tuh ada jenis-jenisnya juga gitu. Jadi kalau kita buat rangkaiannya tuh kayak gini sebenarnya si LED itu gitu, ada tegangan, dia lewat, ada arus, terus anode dia lewat kaki yang ini kan yang panjang, terus lewat kaki yang pendek, itu nanti ada resistor untuk nurunin arusnya, nanti dia nyala gitu kan. Biasa kalau ada aliran listrik kan dia ada tegangan berarti kan, dengan ada tegangan dia lampunya nyala. Nanti di elektro tuh gitu, ngitung tegangan, ngitung arus, ngitung resistor, bolak-balik aja kayak gini. Oh, yang berarti yang lagi dipelajarin di kelas sih ya, benar kan? Iya. Rumus fisika biasa gitu kan kayak yang V sama dengan I kali R. Ya. Gitu kan? Iya. Terus nanti ada Thevenin, ada Norton, ada apa gitulah banyak lah. Terus ada kayak rangkaian listrik lah. Nah, nanti kan berarti Tayo bikin lampu, cuman nyalain lampu aja gitu ya, blinking lampunya gitu. Terus kalau kita pakai Arduino, sebenarnya di dalam Arduino tuh ada lampunya juga, tapi kita bisa sambungin ke LED juga. Jadi nanti kayak gini, bikin apa namanya, LED disambungin ke resistor, terus dimasukin ke positif negatifnya gitu. Nah, tunggu. Nanti berarti Tayo tuh hari ini atau nanti gitu ya, PR tuh ngerjain ini, rangkaian ini sederhana ini. Jadi kayak yang tadi Kak Cika tunjukin gini, Tayo tuh bikin misalnya baru ya. Kita bikin baru. Gimana caranya bikin baru? Kayak gini ya misalnya. Create new circuit misalnya gitu ya. Nanti Tayo bikin create new circuit. Kalau mau belajar Arduino, nanti saya tuh cari yang satu set, ya udah satu kotak gitu, udah segala macem. Berarti kan kayak gini nih, nanti saya masukin ini kan, breadboard gitu kan. Oke, gue punya breadboard. Terus gue punya ini, Arduino gitu kan ya. Kok kecil? Kok kecil sih? Zoomin aja, Kak. Iya, zoominnya nggak mau pakai. Nggak bisa di zoomin. Kalau di zoomin kalau diklik digedein. Bisa sih, cuman tunggu dulu. Nggak, kalau di pinch bisa, tapi yang lain jadi hilang. Apakah nggak bisa? Oh gini. Terus hilang orangnya. Oh ini. Oke, ntar ya. Gue mencoba mengedrag dia. Oke. Ini ya, misalnya ada ini. Dah. Terus ada 2 ini kan. Terus kita mesti cari resistor misalnya. Ada nggak ada resistor di sini? Ada nggak resistor? Oh ada nih. Ini berapa ya resistornya? Hah? Kok? Ini kita bisa bikin di sini tahu 330 misalnya gitu. Oh kan langsung dia berubah. Mantap nih, keren nih tuh. Resistor kasih nama misalnya. Terus ini. Itu 3 kah itu? 220 tuh ya? Itu 330 kah itu? Oh iya, bukan Om. Tapi benar, Faris ketika pakai gini. 330 aja. 220. Benar deh 220 deh. Dah. LED itu terus apa lagi? Resistor. Terus kabelnya nggak usah. Nah,
Terus berarti kita mesti ngikutin yang tadi kan, yang ini, nih, kabel ini gitu. Ntar ya, sebelum ke situ, Kak Cika kasih gambaran dulu ke Tayo dulu. Jadi nanti ya perjalanannya itu kita nanti Tayo tuh akan belajar ini semua komponen dari resistor, LED gitu ya. Terus kayak gitu, LED itu kan nanti bisa macam-macam, bisa bikin lampu merah lah, misalnya bikin kayak traffic light gitu ya, atau bikin apa, misalnya lampunya kayak tahu nggak yang dulu kalau zaman dulu mobil yang dia bisa apa ada LED-nya di depan gerak kanan kiri gitu ya, atau nyalanya gantian. Oh, gitu. sen kiri sen kanan gitu. Bukan Blinking sen light kiri, tahu nggak? indikator. Saya tahu nggak mobil yang misalnya dia ada berapa LED, terus LED itu geser gitu, kayak geser kiri ke kanan satu-satu, terus dari kanan ke kiri, kayak ngelirik kanan kiri gitu loh. Apa sih Kit namanya dulu, si film apa tuh zaman dulu banget. Jadi kayak mainin si LED-nya aja, itu tuh berarti kan kita mesti coding dia kan. LED pertama nyala, yang lain mati. LED kedua nyala, yang lain mati. LED ketiga nyala gitu. Iya. Nah itu tuh main-main LED aja udah rame gitu kan. Dah, terus nanti kita punya RGB LED. RGB LED itu dia punya warna. Kalau si Red, green, LED and yang blue. ini, jadi dia bisa ungu, bisa purple, bisa apa, kita atur RGB-nya gitu. Jadi satu LED bisa warna-warni. Kalau LED yang ini ya udah, kalau merah merah terus, kalau kuning kuning terus gitu. Dah bisa LED, terus mulai nambahin button. Misalnya button buat nyelamatin lampu. Terus mulai bikin traffic light gitu kan ya. Oh udah bisa, oke. Terus bikin buzzer tuh bunyi kan. Terus ultrasonic kayak yang tadi, sensor. Misalnya Tayo mau bikin sensor buat detect mobil mundur gitu. Jadi kayak misalnya kalau misalnya Tayo taruh di belakang bumper, kalau misalnya udah jarak belakang deket, dia bunyi tit gitu. Itu bisa Oh, pakai bunyi tit. Oh, ya, iya. pakai dia Oh, aja udah bisa. Oke. Terus misalnya udah misalnya buzzer sama ultrasonic sensor bisa sambil bunyi dia nyala. Oke, pakai nyala gitu. Terus kita ada project kayak saya bikin musik pakai ultrasonic kan, dia kalau jaraknya beda kita kasih suaranya beda gitu. Terus nanti cobain potentiometer. Potentiometer itu dia bisa merubah ini Tayo. Jadi potentiometer itu kayak resistor tapi bisa kita atur. Jadi kayak misalnya arusnya bisa kita atur sehingga misalnya lampunya terang gelap gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak tombol volume gitu. Jadi buzzer bisa keras atau pelan. Jadi kita bisa ngatur arusnya gitu pakai potentiometer. Ada servo, transistor, nih segala proyeknya ada di sini. Nah, makin lama makin banyak nih sensornya gitu. Mulai ada infrared lah, sound detection, ada gyro gitu ya, ada water sensor. Jadi nanti setelah bisa gitu, jadi Tayo nanti mulai bisa ngarang sendiri, gue pengen bikin ini kira-kira komponen yang gue bisa coba apa. Terus ada display juga, misalnya pakai display LCD, misalnya mau nambahin antrian lah atau apa suhu lah gitu ya, pembacaan sensor jarak itu bisa pakai display. Terus mulai misalnya mau kontrolnya pakai handphone, pakai Bluetooth, bisa pakai Bluetooth. Mulai codingnya pakai Python bisa juga. Nah, ini proyeknya nanti banyak Tayo di sini dapat proyek banyak. Ini macam-macam gitu ya, bisa dicoba segala macam, salto lah segala macam. Terus udah kalau ini tamat gitu ya, kalau semua apa namanya handout ini tamat, sebenarnya Tayo bisa ke robotik. Jadi bisa bikin robot lah, mulai ke robotik, atau bisa kayak ini aja sih, ngoprek IoT. Misalnya bikin deteksi paket otomatis, pasangin kamera gitu. Di sini belum ada sih kamera. Misalnya pintu kamar otomatis, dia bisa ngenalin apa namanya pakai SP32 kan sekarang ada yang pakai kamera kan. Itu bisa dia ngenalin mukanya Faris gitu. Kalau mukanya Faris locknya kebuka, kalau bukan nggak bisa gitu. Bisa gitu tuh. Atau misalnya Tayo pasang kamera di depan di gerbang gitu buat deteksi orang. Kalau orang ini nggak dikenal atau misalnya dia otomatis ada orang, kita capture gambarnya dikirim ke aplikasi, misalnya ke Telegram lah atau dikirim ke email gitu bisa. Jadi dari sini mah udahlah gitu ya, bisa project macam-macam kayak gitu. Ya, jadi deh kayak gitu deh ya. Kira-kira si acuan kita tuh ini. Nah, Tayo tergantung seberapa cepat. Maksudnya kita mah ngikutin aja Faris ya. Maksudnya kita ikut
Tayo mau ngebut, mau pelan-pelan, mau misalnya lari dulu ke sana, pindah misalnya, boleh nggak ya pakai aplikasi gitu ya, nyobain pakai Python misalnya gitu, boleh. Tapi ini basicnya harus bisa dulu gitu, si basic elektronya. Iya, aku nanamin basicnya dulu deh Kak. Kita jangan terlalu ngebut. Iya, oke. Jadi anytime Tayo pusing langsung bilang. Nah, sekarang kalau kayak gini ya, nih baca rangkaian gini, Tayo kebayang nggak sih rangkaiannya sudah kayak gimana? Kalau lihat ini, karena emang nggak semua bisa baca rangkaian juga gitu. Kan kalau kita lihat di sini ya, Kak coba lihat di sini. Kita kan sebenarnya mau bikin gini ya, ada tegangan, ini lampu LED-nya, terus ada apa namanya resistor kan. Nah, selalu kan berarti kalau misalnya kita punya rangkaian kayak gini kan, ini pasti ke ground kan? Ini pasti ke ground. Ground gitu ya. Ini tuh adalah PCC biasanya. PCC itu tegangannya gitu ya. Nah, ini arusnya kan akan bergerak dari positif ke negatif. Kalau di gambar itu arusnya tuh bentuknya kayak gini. Dia muternya begini. Gitu. Nah, ini lampunya LED-nya gitu. Nah, berarti kan kalau lihat dari sini, yang mesti kita sambungin tuh kan si positif ini nyambung ke kakinya positifnya si LED kan, si yang negatif, si negatifnya itu nyambung ke resistor. Negatifnya dari si LED ya, ini positif negatif gitu. Loh, bukannya lah kok gitu? Benar nggak? Bukannya yang positif lebih ciri khasnya lebih gede dibandingkan yang negatif ya? Gimana ya? Yang positif, aku sih lihatnya bentar-bentar aku Iya, nonton. gitu. Iya, enggak Kan maksudku gambarnya Cuma gini kalau kan, yang kayak gini tapi gitu loh. gini kan. Lihat gak? Nah, Nah, itu positif ini kan. sama ya ini atau itu beda komponen ini atau mah emang simbol aja kan kalau yang Ini simbol sih, yo. Jadi ini tuh nanti kayak gini, ini tuh nanti kayak gini. Tunggu, ini kayak gini nih. Ini kok kayak plankton ya? Nah, ini nyambung ke sini, ini nyambung ke sini gitu. Pokoknya gambarnya gitu lah. oh, Kebayang nggak? Jadi kan si kaki yang ini, jadi kita punya LED nih, kaki yang satu ke positif ya, kaki yang satu yang negatif itu ke resistor dulu, baru ke negatif. Kebayang nggak? Jadi kenapa harus ke resistor dulu? nanti supaya meledak. arusnya nggak kegedean. Kalau kegedean nanti jebol si ininya, Nanti si LED. meledak. Oh, resistornya itu buat jadi hambatan ya. Oh iya ya. Ya, Oke. jadi ini kira-kira misalnya Kak Cika punya baterai, nih punya baterai. Gimana sih baterai teh? Baterai gitu ya. Ya. Nah, misalnya ini positif, ini negatif kan. Berarti kan positifnya ini tuh Kak Cika punya resistor ya, resistor. Inilah ya resistor. Barbar juga sih emang. Berarti kan ini positif ke sini kan. Terus ini dia ke sini kan, ke resistor. Nah, si resistor baru ke negatif gitu kan. Benar nggak? Nah, kenapa gitu? Supaya arusnya ngelewat ke si ini itu nggak besar, makanya kita pasang resistor. Sebenarnya kalaupun langsung bisa jalan sih, tapi nggak boleh gitu. Jadi kalau di elektro tuh emang kita sebaiknya best practice-nya harus selalu dijaga sama resistor, karena bisa jadi juga ada arus lebih atau misalnya nggak stabil ini ya, sumber tegangannya nggak stabil, dia tetap ngejaga supaya si LED-nya ini nggak jebol gitu. Nah, kalau ini kan kita pakai baterai nih, yuk, ya kan? Kita hapus dulu. Itu kan kalau pakai baterai. Kalau kita pakai Arduino, nah Arduino ini udah ada sumber tegangannya gitu. Jadi emang agak beda. Nah, Arduino itu 5 volt tegangannya. Dia disebut microcontroller. Jadi di dalam Arduino tuh kayak udah ada memori sama ada controller, di mana kita tinggal pakai aja analog sama digitalnya tuh, sama tegangan-tegangannya, sama sinyal-sinyal itu sama Arduino udah diatur. Jadi kita nggak banyak mikir lah nanti kalau kita ada project lebih advance, oh ternyata pakai Arduino itu jadi gampang tuh karena gitu. Nah, berarti kan kalau kita lihat ya di sini, kita lihat nih, berarti kan ini kan satu kaki, ini ya, ini kan ground ya, yuk. Ini kan negatif kan? Negatif masuk ke negatif kan? How do we know it's negative? Emang GND kepanjangannya apa? Ground. Oh, I see. Oke. GND itu ground. VCC mana? Nah, VCC-nya belum ada. Ada sih tapi, nah ntar dulu.
ini groundnya nyambung dulu ke sini kan. Nah, Tayo ingat nggak tadi kalau di awal, kalau kita punya breadboard ya, breadboard kayak gini, sambungannya tuh, ingat nggak kayak gimana? Sambungannya kan kalau yang di atas, yang di samping tuh begini ya, nyambungnya. Iya. Gitu ya. Jadi ini adalah positif, gitu. Ini adalah negatif. Sebenarnya nggak apa-apa sih mau dibalik juga gitu, cuman biar nggak salah aja. Nah kalau yang di tengah itu begini gitu nyambungnya. Berarti kalau misalnya kita mau nyambungin sesuatu di breadboard itu tuh harus vertikal kan. Jadi kalau misalnya kita mau nyambungin negatif ke si kaki yang ini, si kaki LED, berarti kan bentuknya harus begini kan, harus. Iya. Nah, oke, ini udah nyambung kan berarti. Dah. Sekarang mau nyambungin sama si resistor. Nah, karena kalau yang di tengah ini itu dia horizontal, berarti ini berdua tuh nih nyambungnya begini gitu. Jadi dia dipatungin sama bentuknya aja gitu. Jadi kayak dia tuh sebenarnya kalau di titik yang sejajar tuh dia nyambung. Cuman kita masih tahu si titik itu tuh terhubungnya vertically or So they have a specific shape to the section. So the paling kiri. Well, that makes sense sih. Make sense nggak? Soalnya kalau misalnya gini ya, kalau misalnya Kak Cika taruh, ini kan si resistornya ada di sini kan, si LED-nya ada di sini. Kalau misalnya Kak Cika taruh, misalnya si LED-nya ada di sini, kan nggak nyambung ya gitu. Kan dia misah gitu. Iya. Aku ngerti konsepnya. Biasanya tuh gitu suka kok nggak nyambung semua, dia salah aja. Ini kan kayak ini resistornya kan nyambung ke PCC ya, katakan PCC deh. PCC ini kan juga nyambungnya kan vertikal. Jadi di sini semua tuh sambungannya harus vertikal. Horizontal, di sini vertikal. Berarti bisa dibilang kayak aku mau ngehubungin itu resistor sama light. Berarti aku harus taruh di 5A tak gabung sama 5B gitu. Pintar. Iya. Bener ya? Iya. Nomornya ya. Bener. Iya. Terus jadi si 10B gabung sama 10A gitu kan. Nah. Itu bisa berjarak gak, Kak? Misalnya kayak bisa gabung dari sini terus tak hubungin ke sini gitu. Boleh. Jadi ada jarak satu kotak. Bisa. Boleh. Jadi misalnya resistornya mau ditaruh di sini gitu kan. Misalnya mau ditaruh di sini. Ini misalnya resistornya sepanjang ini. Ya udah nyambungnya berarti ke sini kan. Nyambungnya ke sini. Oke. Tapi sebenarnya kalaupun Tayo naruh di sini itu tetap nyambung mereka. Karena kan udah ada tarikan garisnya kan. Jadi ini mau digeser ke sini juga masih tetap nyambung gitu, nggak apa-apa. Oke, Kak. Bentar, aku jengkel bentar, Kak. Bentar. Oke. Kasih tahu kalau udah balik ya. Yuk. Paris. Terserah balik lagi. Iya, kita harus produktif. Terus. Jadi ya balik lagi Paris. Jadi Paris gimana? Kita mulai dari mana? Pakai Moodle aja. Ya kalau mau coba itu. Ya gimana ya? Gimana cara ngetesnya? Yang gampang. Tapi kalau udah Udemy udah pasti susah ya. Udemy mah tinggal kayak YouTube itu, tinggal upload aja. Udemy tuh, jadi kalau kata Faris YouTube, kalau Udemy mah kayak kasih ngupload ke YouTube aja. Hah, Udemy tuh nggak ada scoringnya. Kalau yang Coursera sama ada. Misalnya gimana? Ya, jadi Kak kayak ngupload ke YouTube aja gitu. Ini apa coba judulnya, mengangkangi Python so gue. Ya misalnya gini ya, tambah ke keranjang terus kita belajar. Ini bentuknya teks sama video ya gitu ya? Video. Boleh dua-duanya. Terus gimana? Cuma next aja kayak di itu ya? Kayak di itu ya Faris ya? Kayak di Coursera yang kasih ke machine learning itu. Belum pernah nyoba sih ke Udemy. Lalu video atas permintaan 6 jam, 2 artikel, sumber daya yang dapat terus penuh, akses di perangkat. Oke. Jadi orang tuh pada umumnya e-learning tuh kayak gimana sih Faris? Teks atau video aja? Bisa dua-duanya. Oke. Tapi yang paling kalau misalnya kayak kode saya yang dia ngecek kodenya manual gitu, dia pakai apa? Makanya dia bikin sendiri nih. Pakai React ya? Itu pakai Django begini. Pakai Django ya? No way.
No. Oke, balik lagi masih Tayo. Kenapa? Tayo udah. Ya. Udah ya. Ini udah ngerti ya, wiringnya udah kebayang. Sambil merem udah kebayang kan rangkaiannya begini gitu. Nah, tadi Tayo nanya, kok mana VCC-nya gitu kan ya. Nah, VCC-nya itu, ini sebenarnya kalau kita di Arduino tuh ada yang namanya port nih. Ini port 13 gitu ya. Port itu sebenarnya output-nya gitu. Jadi si Arduino-nya sendiri ini tuh udah punya sumber daya gitu. Dengan sumber daya yang ada, dia menyupport ada pin-pin ini yang akhirnya kita nyambung ke sumber daya itu secara nggak langsung lewat pin-pin ini gitu loh. Jadi kalau either bisa gini yuk, kan ini misalnya ini ya, si duaan ini ya, ini kan ground sama port kan. Sebenarnya kan ini bisa aja kita jadiin ground sama positif kan, kita kasih baterai gitu ya. Bisa kan? Tapi kalau kita pakai baterai, si lampunya kan nggak bisa nyala mati, bener nggak? Why? Karena nyambung terus kan, kalau misalnya kita sambungin, nyala aja terus si LED-nya, bener nggak? Kecuali misalnya kita manually copot, pasang lagi. Iya. Gitu loh. Jadi susah, kecuali kita bisa tambahin lagi, misalnya gue tambahin nih di sini, gue tambahin button gitu ya, KCK tambahin button di sini, switch gitu ya. Kita tambahin switch terus nyambung ke sini. Jadi kalau dipencet dia nyambung gitu kan ya. Kalau dilepas dia putus, bisa rangkaian gitu juga bisa. Jadi rangkaian memang beneran pakai switch aja gitu. Itu bisa. Tapi kalau kita pakai Arduino ya, misalnya kita pakai Arduino, ini kita cek dulu. Kita bisa bikin timing gitu. Mau berapa lama misalnya delay 5 detik nyala, 5 detik mati, 10 detik nyala, 2 detik mati gitu loh, Yok. Sudah selesai rencananya. Si Arduino ini tuh mempermudah kita untuk mengontrol alatnya. Terus kata Tayo, ya bisa tuh Kak, bikin aja pakai baterai, bikin timer, sambungin ke LED. Susah itu Tayo. Jadi kita bikin rangkaian timer tuh susah. Jadi nanti kayak kemarin yang Kak Cika jelasin di digital circuit, itu kita mesti bikin flip-flop. Flip-flop itu bikinnya dari gerbang N sama OR itu. Jadi kan selesai aja gitu, susah gitu. Atau kita pakai chip timer yang udah ada, dan itu susah lagi karena biasanya beda chip timernya tuh, misalnya spesifikasi arus sama tegangannya beda sama LED ini gitu. Nanti kita harus bikin kayak konverternya dulu lah biar mereka berdua cocok gitu tegangannya. Dan itu susah gitu. Nah, makanya ada si Arduino. Si Arduino tuh udah ngatur gitu. Oke, lu input ke gue atur biar lu bisa ngobrol sama dia, lu tinggal kasih tahu gue mesti gimana. Nah, ngasih tahu mesti gimananya di dalam Arduino tuh tanda kutip ya cuman gini yo. Jadi di Arduino itu selalu cuman ada setup sama loop. Jadi setup itu adalah kita ngeset pin mana yang mau dipakai gitu. Dan dia mau jadi input atau mau jadi output. Jadi si Arduino itu cuma bilang, lu mau ngirim data ke gue atau gue ngirim data ke lu. Nah, kalau di sini dia bilang setup, kita bilang, gue mau pakai pin 13 untuk output ya gitu. Nah, outputnya tuh boleh ke LED, boleh ke buzzer, boleh ke motor, boleh ke apapun gitu. Jadi nanti si Arduino yang udah nyambung dia, gue mesti kirim ke port 13 sinyal gitu. Oke, nanti berarti misalnya lampu nyala atau buzzer bunyi atau motor gerak gitu. Intinya cuma itu, udah setup, terus ada loop. Jadi kalau di Arduino tuh dia kayak ngeloop aja terus gitu. Jadi nungguin aja, kalau ada sinyal gue kerjain, terus aja gitu, forever aja. Makanya kalau misalnya kita udah masukin codingnya ke Arduino terus dijalanin, ya udah itu going on forever aja. Baca sensor aja terus sampai baterainya habis atau sensornya rusak gitu. Ini jauh lebih mudah dibandingkan loopnya Python ya. Tuh kan Paris, kok aneh sih? Kok lebih mudah? Nggak ngerti lah, udah bagus gue udah punya software sama hardware. Ayo. Kalau lebih gampang, justru biasanya kalau Kak Cika ngejelasin justru nggak ngerti. Kenapa Kak loop terus? Terus kapan berhentinya? Terus gue bingung kayak, ya nggak berhenti gitu kan. Kalau hardware kan dia nggak berhenti ya, emang terus aja kan. Iya, unless loopnya berarti bisa dimati nyalain nggak? Bisa kan? Nggak, itu loop terus. Loop terus, forever. Matiin sumber dayanya kalau mau. Cabut. Bener. Also, it's a one way trip gitu. Ya.
Want Justru you. kita tuh maunya dia nggak pernah mati. Kayak misalnya Tayo punya sensor kandang ayam gitu ya. Terus dia kalau sore nyalain lampu, kalau pagi matiin lampu gitu kan, kita bakal bete kalau misalnya alatnya mati kan, karena lah ayamnya kedinginan gitu misalnya. Ya justru kita malah pusingnya tuh nanti gimana ya caranya supaya dia nyala terus gitu, baterainya nyambung Oh, terus. pakai loop. Ya. Justru gitu Berarti malah nggak kita mau. harus ada loop biar dia nggak bisa mati kan. Ya, gitu. Dah, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Oke. Nah, terus ini Probably akronimnya Kak. Kayak ground tadi kan GND gitu-gitu sih, paling gitu-gitu aja yang aku butuh pelajarin lagi. Oke. Oh iya, ini bahasanya. Oke, sip. Dah, terus di dalam loop itu ada yang namanya digital write. Digital write itu adalah ngirim sinyal. Jadi tadi kita udah bilang kan, sinyal 13 itu output. Nah, sinyalnya itu bentuknya cuma dua, high atau low. Ada tegangan atau nggak ada tegangan, satu atau nol. Nah, kalau kita kirim sinyal, kita kirim ke loket gitulah, anggap loket lah ya. Kita kirim loket ke loket 13, sinyal satu atau high, lampunya nyala gitu. Terus delay 1 detik. Terus kita kirim lagi sinyalnya 0 biar LED-nya mati. Oh, mati nyala. Jadi itu cuman mati nyala doang gitu. Coba ya kita lihat di sini. So there's only 2 categories, high and low. There's no medium. No, jadi electrode tuh it's all about ini apa namanya? Coba ya di mana ya? On sama off doang. Yo, jadi kita tuh elektro itu cuman tahu ada arus atau nggak ada arus. Komputer juga sama. Jadi dia akan bilang kalau misalnya gue dikasih sinyal 0 sampai 2,5 volt, itu gue anggap 0. Kalau dikasih 2,5 volt sampai 5 volt, itu gue anggap 1. Gitu. Cuman itu, dia cuma bisa bedain itu, nggak bisa in between. Paling in between tuh ya itu, gitu. 0, 2, toleransi tipis gitu aja. Gitu. Caranya di mana ya, Farisnya yang itu ya? Coba search design, LED aja ya. Yang apa? LED doang. Tiga. Ada yang udah jadi belum ya? Lesson sih kan? Atau kita bikin aja ya? Oh bisa aja sih yang tadi ya, coba ya. Quick yang tadi. Ya ini kita sambungin ya. Ya udah yang tadi kita sambungin. Berarti gimana nih? Kalau mau nyambungin berarti kan tunggu. Fingercap nih agak lama. Tayo codingnya pakai apa? Let's use the blocks. Cause they look fun. Ini udah ada nih, itu udah jadi ya. Tadinya mau di coding. Oke, sekarang gimana caranya? Nyambungin ya. Sorry. Berarti kan ini ya. Ini tuh nggak bisa di rotate gitu? Bisa kan? Kalau tuh ini ya. Oh. Ini ya, Kak Cika sambungin. Positif ya. Bener ya? Bentar. Yang bawah positif. Oh gini aja lah, gue pusing. Tadi Tayo ingat kabel mana kabel? Oh kabel mah narik aja ya, berarti dari gitu ya. Ini yang positif yang ini kan berarti ya? Iya. Oke. Ini berarti nyambung ke sini. Terus ini kan. Terus lah terus gue ngapain kayak gini kalau gitu caranya? Ini ground ke sini kan? Ground ke sini. Oke, Kak Cika taruh di pojok ya. Ground ke sini. Gitu kan? Ya. Iya. Terus PCC mana? Nah, 13 itu. Ada 2 di Arduino, ada 3,3, ada 5. Kita biasanya pakai 5. Nggak pakai yang langsung 13 aja. Oh iya benar. Kenapa langsung 13? Yang tadi kan yang nggak 13 aja. Oh iya benar. Apa sih? Langsung masukin portnya kan. Iya. Berarti ini ke port 13 ya ke sini. Oh iya, oke. Jadi 13. Ini warnanya nih bisa milih sih yo, cuman Kak Cika malas aja. Entar ya. Mana 13? Itu tuh. Nah, ada 13. Nih ya, aturannya harusnya kalau ground, nanti kalau pakai kabel beneran tuh harus hitam. Terus kalau misalnya misalnya ini VCC itu biasanya harus merah, tapi ini karena ke
karena ke port anggap kuning aja ya. Nah ini tuh dia mesti nyambung ke Itu. Ke itu dulu. Ke Resistornya dulu. resistor. Lalu gue ribet tahu controllingnya. Si kabel. Ando dulu aja, Ando dulu. Aduh. Ini gini ya resistornya, enggak yang mesti muter ya? Astagfirullah, kok ribet. Nah gini. Dah, kan? Gue sebenarnya bisa ya udahlah gitu ya. Jorok aja sih jadi. Oh, enggak gitu ya? Ya. Bener ya? Ini berarti kan ke sini kan? Kan? Iya dong. Bukan. Ke sini. Ya. Terus dari sini ke positif. Yuk, are you following yuk? Yes, sorta. Ini udah bener ya? Ya. Oke. Terus ini kan udah ada nih. Itunya ganti pin. Built-in-nya, LED built-in. 13. Bener kok. Enggak, 13 kan? Enggak, harus. Built-in mah yang di tengah. Oh ya, built-in yang itu. Tapi dia nyambung ke 13 juga, Faris. Kalau nggak salah ya. Harusnya mah. Kok 14? 13 kan? Nah. Oke. Udah ya, start simulation. Nah, tuh udah. Mana nggak? Oh iya Itu. tuh, dia udah kedip-kedip tuh. Kelihatan nggak? Udah, kelihatan. Nah, kalau misalnya ini mau kita bikin lebih cepat blinkingnya, ya udah misalnya ini kita kecilin gitu. Itu delay-nya dalam millisecond atau dalam second atau dalam apa? Millisecond. Ya, 1000 tuh satu detik. Katakan ini setengah detik ya, jadi setengah detik. Gitu. Cepet. Oke. Itu sederhananya. Jadi itu bisa lah ya. Tayo nanti bisa nyobain rangkai sendiri. Kalau bingung nanti bisa tanya. Terus, nah oke, udah ya. Ini udah clear ya masalah pasang rangkaian. Nah problem adalah kalau misalnya kita mau banyak LED-nya, misalnya kita mau bikin 8 atau 4 gitu. Oh my gosh, oke. So we're going to, yang ngeselin tuh kan nyambungnya ini, tapi kan harus sabar aja gitu. Intinya semuanya sama gitu. Kalau mau 12 kek, mau, nah ya kayak gini. Nah kalau diimplementasi nyata nih ya, dulu Pak Budi tuh pernah punya bikin project apa coba. Jadi ada satu kantor dia tuh perlu pasang lampu di locker, tahu nggak locker yang buat nyimpen dokumen. Jadi dia pengen kalau misalnya dia nyari satu dokumen, dia masukin search gitu ya. Nah nanti LED di atas lemari yang ada dokumennya tuh nyala gitu. Sebenarnya rangkaiannya itu kan cuma simple gini aja gitu. Kita harus pasang resistor, pasang LED, tapi kan kabelnya harus panjang ya. Terus, Arduino-nya taruh di mana? Masa kabelnya seliweran? Nah itu tuh implementasinya tuh emang jadi, gimana terus baterainya habis? Makanya, iya. Satu apa enggak ya gitu. Gitu loh. Jadi, banyak gitu ya. Kalau lagi implementasi itu jadi banyak harus dipikirin. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini, semuanya sama kan? Selalu kan ini positif kan? Ini kok jelek ya? Kok nggak kelihatan? Udah foto kepocel. Tunggu. Oke. Ini misalnya cari warna apa? Warna hitam. Ini kan ini pasti positif. Ini negatif kan? Semuanya gitu. Gitu kan? Semua positif, semua negatif. Terus saya perhatiin, semua negatif kan ke resistor. Semua resistor ini kemana? Semua resistor ke ini satu lagi ya Kak. Kemana? Negatif. Ke itu apa sih? Oh lihat ini ground nih. Itu ground ya? Ground. Ini negatif loh. Ini agak beda, ini negatif. Ini negatif ya. Ini positif. Lihat positifnya nggak dipakai nih. Tuh. Jadi nanti ini semua jadi kan ini positif. Jadi semua kaki LED negatif ke resistor, semua kaki resistor ke negatif, ya kan? Nah, terus setiap resistor positif itu pergi ke port gitu.
Ini port berapa ya? Aduh, aku juling. Ini berapa ya? Nggak Tadi mana ya? kelihatan juga aku. Bagus, berarti bukan aku aja yang nggak bisa lihat. Kita ngintip di sini. Berapa sih? Itu kan gue susah kegeser ya, bro. No, 67, 67, 67. Berarti ini 6. Ini 6. Ini 7. Ini 8. Ini 9. 10. 10. 11. Pas ya? Nggak ada maksimalnya ya, Kak? Maksimal 13. Jadi nanti kita, misalnya kabelnya, lampunya banyak, Arduino nggak cukup, kita pakai Arduino yang lebih gede, yang portnya lebih banyak. Ini maksimum sampai 13 sudah. Dari 0 sampai 13. Nggak bisa lebih. Jadi kalau misalnya Tayo udah ada LED, ada buzzer, ada motor, ada sensor, udah nggak cukup itu. Misalnya bikin robot nih. Robotnya mau pakai LED banyak, mau pakai buzzer banyak, udah susah gitu. Nggak cukup portnya. Ini cuman ada ini. Nah, jadi ini nanti kan misalnya Tayo mau coba ada wiring-wiringnya, tinggal gini aja, udahlah gitu. Clerical aja, diulang-ulang, tapi belajar teliti aja gitu. Nah, belajar teliti, berarti kan codingnya gitu ya. Nanti codingnya tinggal ditambahin, tapi kita harus bilang gitu. Nanti di Arduino-nya kita mesti bilang LED 1 6, LED 2 7 dan selanjutnya. Nanti kita inisialisasi semua LED ini tuh jadi output. Jadi port 6, 7 sampai 13 itu output semua. Terus nanti kita ini codingnya cuman gini gitu. Misalnya lampu LED 1 nyala, delay sebentar, lampu LED 1 mati. Terus delay, LED 2 nyala, delay, LED 2 mati gitu. Jadi gantian nyala mati gitu loh, geser ke kanan. Itu tuh bisa dimainin gitu. Oh, so that's how they make the light shows gitu. Iya, kayak gitu. Jadi dengan LED ini tuh udah banyak yang bisa kita explore. Nah, kalau misalnya kita di sini kayak gini, tunggu ya Kak Cika tuh. Navigasinya agak membingungkan. Gimana kalau kita mau nambahin banyak di sini? Berarti ya Tayo harus kayak tadi diatur aja gitu, misalnya oke resistornya ini kita hapusin dulu ya. Ini kita hapus, ini hapus misalnya. Berarti kan ini kan berarti plusnya nggak usah ya, negatifnya kan mau dipakai. Berarti kan nanti semua oke. Berarti ini kita putar aja berarti ya. Ini apa sih? Ini bukan resistor kan? Nah, jadi semua ini nggak bisa dikecilin. Apanya? Gede banget sih Faris, dia ngabisin tempat. Nggak bisa dikecilin dia, emang kayak gitu. Pokoknya kebalik kan? Ngabisin tempat, gila males. Itu gini aja. Dia muternya kebalik. Gitu kan? Sama aja. Nggak apa-apa, resistor mah nggak apa-apa. Nah, tapi dia nggak bisa mengecil ya? Gede banget, bro. Kan kalau mau kayak gini, kalau mau bikin kayak gini, gitu aja. Udah kayak gitu, bener. Gitu aja. Ya, ceritanya gitu. Saya Tayo mau bikin berapa? Ini negatif. 3 aja dulu. Nggak bisa copy paste, bisa. 3 ya. Dah. Berarti kan LED-nya ada di mana? Itu putar dulu berarti. Ini kita nggak bisa putar balik gitu. Udah bener. Bener gitu positifnya? Itu negatif kan? Gini ya? Nggak, sebelah kebalik. Oh iya gini. Ya, ini nggak mau. Kabel. Ayo. Kalau gabut kayak gini bisa sampai besok. Ntar. Astaga, sampai besok dong. You should try. Coba ya, Ctrl C, Ctrl V. Udah ya, ini gini. Dah, terus? Itu langsung ke itu. Udah kan? Berarti tinggal, aduh ya Allah. Langsung ke port. Nah, portnya berarti ini kita seret dulu. Gimana? Kecil tuh kecilinnya. Berarti kan misalnya yang ini,
sorry, yang ini ke sini kan. Mau berapa nih? 11, 12, 13 aja ya. 11. Gitu. Ini 12. Udah, ini 13. Oke. Oke kan? Berarti kan nanti kodenya kita kan mesti bikin di sini. Katakan ini lah copy paste aja lah ya. Ketika malas bikin definisi itu. Ini nih Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, terus ini 12, ini 11. Terus berarti kan ini kita copy aja gini. Betul kan? Ini jadi 12, tambahin lagi. Oh, sorry. Tadi saya sekalian aja. Jadi 11. Enggak sih. Oke, udah beres. Udah beres. Enggak, Bang. Apa? Delay keduanya dihapus. Delay-nya kenapa? Tiap delay kedua dihapus. Jadi biar bareng. Oh. Mati langsung jalan. Cobain dulu yang ini, cobain dulu yang ini. Bagus nggak? Coba. Tuh kan? Oh yeah, they're like so light shows are not easy to make after all. Lucu kan? Jadi dia gerak ke kanan kan, padahal ya gitu. Gitu yo. Nah, so it's just okay. It's just maksudnya make sense aja kan, maksudnya ya udah gitu kan. Kalau once we know the configuration, terus codingnya gitu kan ya, angkanya gitu. Nah, berarti Tayo tuh tugasnya nanti ya, pokoknya ngoprek ini ya, semua dicoba gini. Ini kan bisa dimainin ya, misalnya beda-beda gitu, misalnya urutannya apa gimana, misalnya dari kanan terus balik lagi ke kiri atau gimana gitu. Nah, nanti kan di sini next-nya tuh ada RGB. Di sini ada RGB nggak, Faris? Coba RGB. Faris dulu yang ditanya. Oh, dia harus. Ada nih RGB. Nah, kalau RGB nanti si kaki-kakinya beda lagi gitu. Tapi sama gitu, si cathode ini sama cathode-nya LED yang ini gitu. Jadi ini tuh nanti cathode ini tuh bakalan ke port berapa gitu. Cuma nanti kita mesti ngasih sinyal nih. Si red-nya mau berapa, blue-nya mau berapa, green-nya mau berapa, itu kita coding yuk. Jadi nanti beda gitu sama si yang LED biasa. Kalau RGB kan nanti kayak gini nih. Nanti ada yang panjang nih, yang panjang tuh positif. Yang kecil-kecil ini, yang ini merah, ini biru nih, green. Itu tuh nanti kayak gini nyambunginnya. Jadi si yang ini masuk ke ground gitu ya, kayak tadi itu. Yang 3 ini tuh satu masuk ke, semua masuk ke port gitu. Jadi si red ini masuk ke port, green masuk ke port, blue masuk ke port. Nah, nanti di sini kita set gitu portnya. Nanti kita bilang kan, misalnya red-nya di pin 11, green di 10, blue di 9 gitu. Nanti kita bilang, gue mau kirim red-nya 255, green-nya 0, blue-nya 0. Jadi nanti dia warnanya biru, merah. Kalau kita merahnya 0, green-nya nyala, 0, itu green gitu ya. Kalau kenapa 255? Soalnya ini 8 bit, jadi 2 pangkat 8 kan, 256 kan, jadi 0 sampai 255. Jadi nilai tertinggi itu cuma 255. Kalau 255, 255 berarti RGB-nya nyala semua. Oh, berarti kayak sama kayak yang di HTML ya? Oh iya. Benar. Iya. How much red there needs to be, how much green. Yeah, I know. Nah, terus satu lagi, kalau dia elektro tuh suka ada dual. Dual tuh kayak misalnya, ini kayak gini kan, ini common anode ya. Ada yang common cathode gitu. Biasanya kalau common anode atau common cathode itu suka kebalik aja, positif negatifnya kebalik lah, atau ngitungnya terbalik gitu. Jadi kadang kita mesti ngecek juga si spesifikasinya. Nah, kalau dia common anode,
rate-nya tuh jadinya harus di 255 dikurang berapa gitu. Kadang-kadang harus gitu. Jadi biasanya gitulah, tapi umumnya kayak gini aja gitu. Kalau nggak berhasil baru nanti kita rubah jadi kayak gini. Itulah pokoknya. Ya udah ntar aku belajar sendiri dulu deh kalau kayak gini, suram banget. Oke, nanti itu ya download si itunya sama ini kok namanya gini sih? Project. Ih, oke. Jadi Tayo ngoprek ini ya, berarti ya. Jangan lupa Tinkercad sama itu. Nanti baru kita bongkar-bongkar lagi yang lain. Jadi ngerangkai apa dan apa ini. Ya kita jelasin gitu deh. Alright. Oke, Anything else nggak? Not much. Not much. Seneng ya elektro enak. Iya. Sebenarnya kita masih punya 4 menit karena tadi Tayo masuknya telat. Jadi kalau mau nanya. Ya udah boleh. Aku sih mau nanyanya ntar sih Kak. Paling kalau what Arduino should I buy? Nah itu. Atau dari website itu dulu. I'm going to help you with this ya, Taryo. Jadi Arduino tuh ada 2 macam sebenarnya. Kadang ada yang tunggu. Tokopedia. Nanti kalau misalnya Tayo cari ya, beli yang ini aja yuk. Di sini tuh udah segambreng sih. Oh, ntar. Arduino Kit. Nah. Tunggu. Nah, ini ini ada banyak. Nah, yang kayak gini yuk, pilih aja yang Uno R3 deh gitu. Ini kayaknya bagus deh. Kalau Kak Cika selalu beli di sini sih nih. Ini recommended deh. I have shop here before sih. Karena Kak Cika coba kasih link deh. Where's chatting? Wow, harganya mantap. Mantap lah. Tapi ini semua ada, yuk. Tuh. You know what? Semua Maybe LED online is button gambreng, LED lengkap. Apa namanya LED? Ini nih kabel sama apa nih? LCD ada. Ini oke lah. Kalau Kak Cika sih. Jadi aku beli ntar. Abis itu ntar aku coba di depan muka, nggak di depan muka juga, kayak kamera tak nyalain gitu. Nggak, ya bisa juga gitu. Jadi bisa dites dulu di Tinkercad dulu, terus nanti baru disambung-sambungin gini sama Tayo jalan enggaknya gitu. Oke Kak. Bisa Nanti dong. lihat dulu deh. Harus cek dulu deh. Kayaknya ini oke deh. Oke, ini nice. Kabelnya juga udah ada segala macem. Tuh kan, ini oke. Begitu. Compatible deep ya? Bener ya? Deep ya? Lupa. Oh, atau yang SMD aja. Yang SMD aja deh. Yang deep kayaknya harus install lagi. Tunggu. Yang ini aja. Ayo. 1 menit. Ini ya. Berapa ini? Hah? Kok linknya ke sini? Oh, ini. Compatible deep nih yang ini. Nah, ini berarti bukan yang itu. R3. Mana C-head-nya? C-head. Sama nggak sih? Beda ya? Gitu deh. Kakak mendingan jangan kirim di Zoom deh, mendingan kirim di chat kita bertiga. Oke. Soalnya di Zoom agak susah juga aku buka chatnya. Biar Faris juga kayak itu ya. Ada Jason lagi. Mana? Nih. Alright. Apa lagi yuk? Paling Anything else? Maybe in the week aku libur, of course I'll read all of it. Kalau aku bisa 200 halaman terus semua tak baca sih kalau bisa. Tapi projectnya di skip dulu.
Oke, lebih ke pemahaman dasar. berarti Kak Cika expecting robot jadi ya nanti. Yes, ya expect apa gitu. Aku keturunan Boston Dynamic gitu. Ya bikin minimal Boston Dynamic lah yang bisa joget loncat itu loh di jalan miring itu, salto buka pintu, joget. Udahlah. Ntar aku bikin yang bisa ngikut les coding biar aku nggak usah ikut gitu. Ya bikin yang kayak Faris bisa nggak? Nanti aku bikin yang kayak Faris. Wah. Namanya Farbot. Iya. Farbot 5 lah perlu lah. Faris besok itu ya? Mbak ya Faris ya? Iya, Mbak. Lomba apa Faris? MTK. Gila bang, ya dah. Lah kayak kabarin ya Faris. Faris ikut Omits ya? Iya, Om. Aku juga. Lah. Kalian, Mbak. Aku jenjang SMA sih. Ya, aku juga SMA. Oh iya. Oh iya, aku lupa. Jadi kalian nih, aku menangin siapa gimana? Awkward. Bebas. Good luck ya dua-duanya, kabarin lolos loh. Aku sih ikut. Aduh gawat nih kacikan kacanya. Jam ini kan Faris jam 10.40-an kan? Iya, nggak tahu. Sampai jam 12.40. Oh ya, Faris mau masuk ITS soalnya ya? Enggak. Apa sih Faris mau masuk Jauh. mana? Faris, Jauh, enggak, waktu itu Faris mau masuk mana sih? ITB. Oh ITB, ya ketuker aku. Sorry. Gimana sih? Depan-depannya IT Kak. Ampun. Alright. Sampai berarti next week Tayo nggak ada apa gimana? Next week maksudnya? Next week ada. Next week kayaknya ada. Oke, sip. Nice. Besok penyisihan. Kalau misalnya aku nggak lolos ya udah. Oke, aku ngecek nanti dicek di grup. Kalian udah lolos nggak? Oke, makasih. Kak. Ya, Tayo. Take care ya. Ya Kak. Good luck tomorrow. Thank you Kak. Bye. Thank you.